Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratus Sani Magfira dengan NIM 2006051100036 dari kelas praktikum struktur data F. Nah, di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu tentang advanced sort. Nah, yang meliputi merge sort, shell sort, dan quick sort. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan sorting objek mahasiswa menggunakan algoritma merge sort, shell sort, dan quick sort dengan ketentuan. Karena NIM saya genap, maka saya mengimplementasikan algoritma merge sort untuk pengurutan berdasarkan nama, shell sort berdasarkan NIM, quick sort berdasarkan nama. Nah, di sini saya membuat 3 kelas, yaitu kelas mahasiswa, kelas advanced sort, dan kelas advanced sort F. Nah, kelas mahasiswa ini sama seperti sebelumnya, yaitu deklarasi variabel NIM, nama, dan asal. NIM dengan tipe data long, tipe data long, terus nama dan asal dengan tipe data string, kemudian diberikan akses modifier privat. Kemudian ada metode konstruktor dengan argumen long name, string nama, dan string asal. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data ke variabel name, nama, dan asal. Kemudian ada metode display mahasiswa untuk mencetak NIM, nama, dan asal. Kemudian ada metode get NIM dan get nama. Kemudian pada kelas advanced sort, nah di sini digunakan untuk mengimplementasikan metode merge sort, shell sort, dan quick sort. Yang pertama ada deklarasi variabel MHS dan nElement. MHS dengan objek mahasiswa, nElement dengan tipe data in. Kemudian ada metode konstruktor advanced sort dengan tipe data max. Nah, mahasiswa membuat objek MHS. Nah, ini diberikan banyaknya data mahasiswa ada max, maksimal. Kemudian nElement sama dengan 0. Kemudian ada metode insert yang diberikan argumen long name, string nama, string asal. Nah, metode ini digunakan untuk menambahkan data. Di sini objek mahasiswa indeks nElement, mahasiswa dengan argumen name, nama, dan asal. Kemudian nElement diinkrementkan. Kemudian yang pertama ada metode merge sort. Nah, ini metode pengurutan di mana data akan dibagi menjadi 2 terus menerus hingga terpisah. Lalu akan ada perbandingan dengan data sebelahnya dan dibandingkan hingga urut. Nah, metode merge sort ini membuat objek workspace mahasiswa sama dengan mahasiswa dengan indeks nElement, kemudian memanggil metode range merge sort. Workspace diberikan nilai workspace, lower bound diberikan nilai 0, upper bound diberikan nElement min 1. Kemudian metode range merge sort ini dengan parameter workspace, lower bound, dan upper bound. Di dalamnya terdapat percabangan. Jika if lower bound sama dengan upper bound, maka akan direturn. Jika tidak, maka in mid sama dengan lower bound plus upper bound dibagi 2. Kemudian memanggil metode itu sendiri, range merge sort, tapi argumennya workspace, lower bound, dan mid. Nah, kemudian ada lagi pemanggilan range merge sort. Workspace-nya diberikan workspace, lower bound-nya diberikan mid plus 1, upper bound-nya diberikan nilai upper bound. Kemudian pemanggilan metode merge dengan argumen workspace, lower bound, kemudian mid plus 1, kemudian upper bound. Nah, pada metode merge ini, di dalamnya terdapat inisialisasi in j sama dengan 0, kemudian in lower bound sama dengan low index, in mid sama dengan high index min 1, and item sama dengan upper bound min lower bound plus 1. Ada looping while di mana kondisinya adalah low index kurang dari sama dengan mid dan high index kurang dari upper bound. Jika mahasiswa index low index get nama compare to ignore case, kemudian mahasiswa high index get nama kurang dari 0, maka workspace index J increment sama dengan mahasiswa index low index increment. Jika tidak, maka workspace index J increment sama dengan mahasiswa index high index increment. Kemudian ada looping di mana kondisinya cuma 1, yaitu low index kurang dari sama dengan mid, maka workspace index J increment sama dengan mahasiswa index low index increment. Kemudian jika kondisinya kedua, high index kurang dari sama dengan upper bound, maka workspace index J increment sama dengan mahasiswa index high index increment. Kemudian ada looping for di mana J dimulai dari 0, J kurang dari an item, J increment, mahasiswa index lower bound plus J sama dengan workspace index J. Kemudian yang kedua ada metode shell sort. Metode shell sort ini algoritmanya menggunakan partisi. Data akan dibagi menjadi 2, contohnya data ada 10, maka nilai tengahnya adalah 5. Maka jarak data awal ke data tengah adalah 5, lalu dibandingkan. Nah, metode shell sort ini awalnya ada deklarasi variabel in dan out dengan tipe data integer, kemudian membuat objek temporary dengan
memanggil kelas mahasiswa, kemudian ada ini sama dengan in elemen dibagi 2. Kemudian ada looping while di mana kondisinya adalah H lebih dari 0. Kemudian ada looping out dimulai dari H, out kurang dari n elemen, out increment, temporary diberikan nilai mahasiswa indeks out. Nah, ini sama dengan out. Kemudian ada looping while di mana in lebih dari H-1 dan mahasiswa indeks in min H get name lebih dari sama dengan temporary get name, maka mahasiswa indeks in sama dengan mahasiswa indeks in min H. Indeks sama dengan in sama dengan in min H. Jika looping terpenuhi, maka mahasiswa indeks in sama dengan temporary, kemudian H dibagi 2. Yang ketiga ada metode quicksort. Nah, metode ini memanggil metode quicksort dengan batas kiri diberikan nilai 0, batas kanan n elemen min 1. Metode quicksort ini dengan argumen batas kiri dan batas kanan di dalamnya terdapat deklarasi variabel temporary dengan memanggil mahasiswa. Kemudian ada percabangan if else di mana if batas kanan dikurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0, maka akan direturn. Jika tidak, maka mahasiswa pivot, variabel pivot ini diberikan nilai mahasiswa indeks batas kanan. In partisi memanggil metode partition it, batas kiri, batas kiri, batas kanan, pivot, pivot. Kemudian manggil metode itu sendiri, requicksort. Nah, karena requicksort bekerja dengan melakukan partisi array menjadi 2 subarray, dia menerapkan fungsi rekursif untuk melakukan quicksort terhadap subarray. Nah, ini memanggil metode requicksort, memanggil metodenya sendiri. Batas kiri, batas kanan, partisi min 1. Kemudian memanggil lagi partisi dengan argumen batas kiri plus 1 dan batas kanan. Kemudian partition it, argumennya batas kiri, batas kanan, dan pivot. Di dalamnya ada indeks kiri diberikan nilai batas kiri min 1, indeks kanan sama dengan batas kanan. Kemudian ada looping while, jika true, maka while indeks kiri kurang dari batas kanan dan mahasiswa dengan indeks kiri increment get nama, compare to ignore case pivot get nama kurang dari 0, maka ada while lagi, indeks kanan lebih dari batas kiri dan mahasiswa indeks kanan decrement get nama compare to ignore case pivot get nama lebih dari 0. Di dalamnya ada if else, jika indeks kiri lebih dari sama dengan indeks kanan, maka akan berhenti, break. Jika tidak, maka akan memanggil metode swap untuk menukar, yaitu diberikan argumen indeks kiri dan indeks kanan. Jika sudah, maka akan memanggil metode swap lagi, diberikan argumen indeks kiri dan batas kanan, kemudian akan direturn ke indeks kiri. Selanjutnya ada metode swap dengan argumen in1 dan in2. Di dalamnya mahasiswa variabel temporary diberikan nilai mahasiswa indeks 1. Kemudian mahasiswa indeks 1 diberikan nilai mahasiswa indeks 2 dan mahasiswa indeks 2 diberikan nilai temporary. Kemudian ada metode display, di dalamnya terdapat looping for untuk mencetak indeks mahasiswanya. Selanjutnya pada kelas Advanced Sort App, kelas ini terdapat metode main yang digunakan untuk menjalankan program. Nah, di dalamnya ada inisialisasi, max size ada 100, kemudian pembuatan objek R. Di sini advanced sort R sama dengan new advanced sort dengan banyaknya max size yaitu 100. Nah, di sini memanggil metode insert yang digunakan untuk menambahkan data. Nah, data ini saya ambil dari modul 2 yang pernah kita kerjakan. Nah, di sini saya mencetak data mahasiswa sebelum diurutkan, kemudian mencetak display, kemudian mencetak merge sort untuk pengurutan berdasarkan nama. Saya panggil metodenya merge sort, kemudian di display. Kemudian pengurutan berdasarkan name dengan shell sort. Saya cetak shell sort, kemudian pemanggilan metode shell sort dan metode display. Kemudian quicksort untuk berdasarkan nama. Saya panggil metode quicksort dan metode display. Baik, langsung saja dijalankan. Nah, di sini akan tercetak data sebelum diurutkan. Nah, data yang masih acak. Kemudian ketika mencetak merge sort, maka yang urut ini saya berdasarkan nama dari A sampai S. Kemudian shell sort untuk pengurutan berdasarkan name, maka name-nya akan urut dari 200 ke 280. Kemudian quicksort-nya juga akan urut berdasarkan nama, yaitu dari A dan ke S. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.